Om Swastiastu. Baik adik-adik, berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, seperti biasa ya, sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu. Persiapkan diri kalian. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita sudah berdoa ya untuk absensi. Kita sudah berjalan di WA group. Oke. Nah, Ibu harap keadaan kalian semuanya dalam keadaan sehat ya, agar bisa mengikuti mata pelajaran. Apalagi sekarang kita sudah mulai praktik ya, mulai datang ke sekolah seperti itu ya. Semoga keadaan kalian baik-baik saja. Oke, langsung saja ya. Nah, pada pertemuan kali ini adik-adik, kita akan membahas tentang cerita pendek. Nah, kalian pasti sudah tidak asing ya dengan cerita pendek ya. Biasanya anak-anak muda tuh paling suka cerita pendek. Kenapa? Karena ceritanya singkat, terus tidak menguras otak ya kalau membaca ya, sangat ringan sekali bacaannya ya. Jujur saja Ibu sendiri sangat menyukai cerita pendek ya, karena ceritanya singkat, terus mudah diingat, seperti itu ya, sangat ringan. Oke, Ibu akan sedikit ya menjelaskan tentang pengertian menurut Ibu ya. Oke, jadi untuk cerita pendek itu sendiri merupakan salah satu karya sastra ya adik-adik ya, merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Oke, nah dalam cerita pendek ini adik-adik, kita akan banyak menemukan berbagai karakter tokoh ya, baik protagonis maupun antagonis. Oke, kalian pasti ingat ya, protagonis itu tokoh yang bagaimana ya, dan antagonis tokoh yang bagaimana. Oke, protagonis biasanya tokoh yang bagaimana? Tokoh yang baik. Untuk antagonis biasanya tokoh yang jahat, seperti itu ya. Oke, keduanya itu nanti merupakan cerminan ya, cerminan nyata dari kehidupan di dunia. Oke, namun adik-adik perlu kalian ketahui ya, dari karakter tokoh tersebut kita itu akan dapat menemukan nilai-nilai kehidupan adik-adik. Nilai kehidupannya bagaimana? Jadi perbuatan baik ya yang harus kita tiru, atau nanti perbuatan buruk yang harus kita jauhi. Nah, jadi pasti di sana pasti akan menceritakan tentang perbuatan baik dan perbuatan yang buruk ya, seperti yang kita tahu atau yang sudah terkenal, semisal cerita pendek tentang apa saja, pasti akan ada cerita tentang buruk dan baiknya, seperti itu ya, atau mungkin tentang robohnya surau kami ya, seperti itu. Nanti Ibu akan jelaskan lebih jauh lagi ya. Oke. Baik adik-adik ya. Nah, untuk cerita pendek, nah tadi Ibu sudah sempat singgung di awal ya, sesuai dengan namanya ya, cerita pendek pasti akan menceritakan tentang cerita yang sangat pendek ya, atau bentuk wujudnya atau bentuk wujud fisiknya itu berbentuk pendek ya. Ukuran panjang pendeknya suatu cerita itu memang relatif adik-adik, namun ya pada umumnya cerita pendek itu biasanya hanya sekitar 500 sampai 5.000 kata adik-adik, atau mungkin kita membacanya paling tidak sekitar 10 menit atau setengah jam saja ya, menghabiskan waktu 10 menit atau setengah jam saja. Atau biasanya nih ada pepatah yang biasa mengatakan bagaimana, atau peribahasa yang mengatakan seperti ini, cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk ya kan, sangat pendek sekali ya, karena cerita cerpen itu dan sangat ringan ya kalau dibaca, sangat mudah dipahami. Oke, nah adik-adik, untuk memahami isi suatu cerita, termasuk nilai-nilai yang ada di dalamnya, kita sebaiknya mengawalinya dengan sejumlah pertanyaan terlebih dahulu ya. Oke, pertanyaan-pertanyaan dalam cerita pendek. Nah, oke, selanjutnya pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih Bu yang Ibu maksud ya kan? Oke, kita lihat.
Ya, yang pertama ada pertanyaan literal. Nah, pertanyaan literal seperti apa, Bu? Jadi, untuk pertanyaan literal ini merupakan pertanyaan yang jawabannya tersurat dalam bacaan ya, atau dalam ingatan kita ya, atau pertanyaan yang berkaitan dengan wujud. Nah, contohnya seperti apa? Seperti pertanyaan seperti ini ya, Ibu berikan contoh ya. Di mana dan kapan cerita itu terjadi? Nah, di mana dan kapan cerita itu terjadi berkaitan dengan wujud ya. Terus semisal pertanyaan kedua seperti ini. Siapa saja tokoh cerita itu? Nah, sampai sini paham ya. Kita bisa lanjut ya untuk pertanyaan yang kedua. Nah, ada pertanyaan interpretatif. Nah, pertanyaan seperti apa lagi tuh, Bu? Jadi, untuk pertanyaan interpretatif itu merupakan pernyataan yang menuntut jawaban berupa penafsiran ya, atau permaknaan kembali atas kata, baris atau isi ya, atau lari ya, itu isi. Oke, untuk contohnya bagaimana, Bu? Nah, semisal ada pertanyaan seperti ini. Apa maksud tersembunyi di balik pernyataan tokoh A? Nah, jadi kita mencari makna atau arti ya, atau kita menafsir sebuah maksud tersembunyi di balik tokoh A, seperti itu ya. Atau mungkin pertanyaan yang kedua seperti ini. Bagaimana makna lugas dari perkataan tokoh B? Nah, jadi seperti kita mencari apa sih artinya, apa sih yang dimaksud, seperti itu ya. Sangat mudah sekali ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, ada pertanyaan integratif. Oke, ada pertanyaan integratif. Nah, apalagi nih Bu pertanyaan integratif? Jadi untuk pertanyaan ini yakni pertanyaan yang menuntut simpulan ya. Simpulan apa? Ya, simpulan atas bentuk atau isi atau berbagai hal lainnya ya. Jadi simpulan dari teks yang telah ada atau teks yang telah dibahas, misalnya seperti itu. Oke, contoh pertanyaannya seperti apa, Bu? Oke, Ibu berikan contoh yang pertama, bisa pertanyaan seperti ini. Bercerita tentang apakah cerpen di atas? Simpulan ya, jadinya kita menyimpulkan keseluruhan seperti itu ya. Atau mungkin yang kedua pertanyaan seperti ini. Apa pesan moral yang hendak disampaikan pengarang dari cerpennya itu? Nah, jadi sangat mudah ya, bisa tentang bercerita tentang apa dan pesan moral yang disampaikan oleh suatu teks itu. Itu merupakan pertanyaan dari integratif ya, atau pertanyaan integratif. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya ada pertanyaan kritis adik-adik. Nah, pertanyaan kritis ini bagaimana? Pertanyaan kritis ini adalah pertanyaan yang berusaha menyikapi ya kesalahan atau kekeliruan dari suatu cerita adik-adik. Nah, kita harus menyikapi kesalahan ya atau kekeliruan ya. Oke, kita berikan contoh. Ibu berikan contoh tentang pertanyaan kritis ini. Semisal ada pertanyaan seperti ini. Ditinjau dari sudut pandang agama, bolehkah tokoh C berbohong pada tokoh A? Nah, seperti itu ya, ada pertanyaan kritis seperti itu. Nah, tentu jawabannya bagaimana? Tentu saja tidak, karena berbohong itu dosa atau melanggar hukum dan lain sebagainya. Bisa saja jawabannya seperti itu ya. Atau mungkin ada pertanyaan lagi, Ibu berikan contoh lagi. Ada pertanyaan tentang apa kelebihan yang dan kelemahan cerpen itu berdasarkan aspek kebahasaan yang digunakan. Nah, boleh juga seperti itu ya. Jadi kita harus mencari kelebihan dan kelemahan berdasarkan aspek kebahasaannya ya. Jadi kita menelaah atau kita membaca keseluruhan teksnya, lalu kita menganalisis ya, mencari kelemahan dan kelebihan dari teks itu. Oke, selanjutnya yang terakhir ya. Yang selanjutnya ada kreatif. Nah, untuk pertanyaan kreatif kita langsung saja ya berikan contoh ya agar kalian lebih paham. Untuk pertanyaan kreatif, contohnya seperti ini. Bagaimana sikapmu apabila
berposisi sebagai tokoh A dalam cerpen itu. Nah, jadi pertanyaan kreatif ini akan membuat kita berpikir ya, bagaimana jika semisal kita ada di posisi A atau ada di posisi B. Nah, semisal posisi A atau tokoh A ini merupakan antagonis ya, atau merupakan tokoh yang protagonis, yang baik, yang tersakiti. Nah, bagaimana tindakan kita? Apakah kita akan melawan atau apakah kita akan berdiam saja menunggu keajaiban Tuhan atau dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi kita harus kreatif untuk memikirkan bagaimana jika kita di posisi tokoh tersebut. Oke. Contoh yang kedua berikan ya. Nah, bagaimana kira-kira kelanjutan cerpen itu seandainya tokoh utamanya tidak dimatikan pengarang? Nah, kita berkreasi lagi nih. Semisal ada cerita tentang semisal bawang putih bawang merah ya. Nah, semisal bawang putih itu meninggal. Oke, semisal bawang putih itu meninggal. Nah, bagaimana jika bawang putih itu tidak meninggalkan ya, tidak dimatikan oleh seorang pengarang? Bagaimana kelanjutan ceritanya? Nah, kita bisa mengarang, kita bisa mengkreasikan, melanjutkan cerita tersebut. Sampai sini paham ya? Itu sangat mudah sekali ya. Oke. Kita langsung saja ya adik-adik ya, kita langsung saja karena ini sangat mudah. Nanti kalau memang kalian sedikit kebingungan untuk contoh-contohnya, kalian bisa langsung PC Ibu ya untuk Bu, saya boleh tidak meminta contoh lain untuk pertanyaan-pertanyaan ini atau bagaimana? Boleh saja ya, tidak, Ibu tidak melarang ya. Oke. Selanjutnya kita akan memasuki nilai-nilai kehidupan dalam cerpen adik-adik. Nah, jadi dalam sebuah cerpen itu sangat banyak atau tidak menutup kemungkinan ya kita akan menemukan nilai-nilai kehidupan ya adik-adik ya. Oke, jadi Ibu akan memberikan contoh dulu ya. Setelah itu baru Ibu akan menjelaskan panjang lebar. Oke. Nah, coba kalian amati cuplikan teks yang telah Ibu tampilkan. Pak, pohon pepaya di pekaranganku telah dirobohkan dengan tak semena-mena. Tidaklah sepatutnya hal itu kulaporkan. Itu benar, tapi jangan melebih-lebihkan. Ingat, yang harus diutamakan ialah kerukunan kampung. Soal kecil yang dibesar-besarkan bisa mengakibatkan kericuhan dalam kampung. Setiap soal mesti diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh main seruduk. Masih ingatkah kau pada peristiwa Dullah dan Bidin tempo hari? Hanya karena soal 2 kilo beras, seorang kehilangan nyawa dan yang lain meringkuk di penjara. Oke, ini cerpen dari Gerhana ya, Muhammad Ali. Oke, apa yang sudah kalian tangkap dari kutipan cerpen ini? Nah, oke, langsung saja Ibu jelaskan ya. Jadi untuk penggalan cerpen ini adik-adik mengungkapkan perlunya menjaga diri ya. Nah, di sini sudah ada nilai-nilai kehidupan ya, bahwa kita itu harus menjaga diri. Nah, bagaimana menjaga dirinya? Untuk tidak melebih-lebihkan persoalan sepele ya. Karena hal itu bisa berakibat fatal. Nah, ini ada unsur nilai-nilai kehidupan yang harus kita ikuti ya. Jadi dalam unsur-unsur intrinsik karya sastra ini, pernyataan tersebut itu dinamakan dengan amanat. Nah, jadi apa amanat dari cerita tersebut? Seperti itu ya. Itu biasa disebut dengan amanat. Oke. Pernyataan seperti itulah ya adik-adik yang dianggap bernilai ya, atau sesuatu yang berguna. Oke. Nah, nilai dari sebuah cerpen itu tidak hanya berkaitan dengan keindahan bahasa dan kompleksitas jalinan cerita adik-adik. Nah, kenapa? Karena nilai atau suatu yang berharga dalam cerpen juga berupa pesan atau amanat. Jadi kalau kalian tidak paham dengan amanat, oke, pesan sajalah. Apa pesan yang disampaikan dari cerita tersebut? Nah, sangat mudah ya, sangat mudah dipahami. Nah, wujudnya seperti yang dikemukakan di atas ya, atau yang sudah Ibu jelaskan di kutipan ya. Ada yang berkenaan dengan masalah budaya ya, ada moral, agama, ataupun
Polity. Oke, jadi realitasnya bagaimana? Pesan-pesan itu mungkin berupa pentingnya menghargai tetangga ya adik-adik. Nah, kita kan memiliki tetangga ya, jadi kita tuh sebaiknya jangan melebih-lebihkan ya. Semisal nih ada daun pohon tetangga yang jatuh ke rumah, terus kita ribut, hal-hal yang sepele seperti itu ya. Langkah baiknya jika kita tidak membesar-besarkan masalah. Jadi tidak menutup kemungkinan ya masalah-masalah itu masih ada. Nah, baru-baru ini kan ada tuh berita tentang seperti itu ya, gara-gara daun mangga jatuh ke rumah tetangga, mengotori rumah tetangga, itu menjadi masalah besar seperti itu. Seperti tidak pernah makan mangganya tapi selalu membersihkan daunnya seperti itu ya. Seperti itu sebaiknya tidak usah ditiru ya adik-adik ya. Kita hidup itu tidak bisa sendiri, jadi kita tuh pasti memerlukan tetangga seperti itu ya. Jadi janganlah dibesar-besarkan masalah seperti itu. Oke, nah sampai sini paham ya. Jadi nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek itu pasti sangat banyak ya. Bagaimana kita harus mengikuti cerita atau mengikuti perilaku yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk seperti itu ya. Bisa menjadi pedoman seperti itu ya dari amanah-amanah yang disampaikan dalam suatu cerita. Oke, sampai sini paham ya? Baik, jika sudah paham, Ibu akan lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur pembangun cerita pendek adik-adik. Nah, seperti halnya cerita teks lainnya adik-adik ya, cerita pendek ini dibentuk oleh sejumlah unsur. Nah, oke, adapun unsur-unsurnya adik-adik. Yang pertama ada tema. Nah, tema itu apa sih, Bu? Nah, pasti kalian sudah tidak asing ya. Jadi tema itu merupakan gagasan ya. Gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Nah, tema suatu cerita itu nanti akan menyangkut segala persoalan adik-adik. Baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan lain sebagainya ya. Untuk mengetahui tema suatu cerita adik-adik, diperlukan apresiasi menyeluruh terhadap berbagai unsur karangan itu. Nah, tema pada cerita pendek itu biasanya jarang dituliskan secara tersurat ya oleh pengarangnya ya. Untuk dapat merumuskan tema adik-adik, kita itu harus terlebih dahulu ya mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerpen itu. Jadi kita harus membaca keseluruhan terlebih dahulu ya, baru kita akan tahu tentang tema yang dibuat oleh pengarang. Oke. Selanjutnya ada amanat adik-adik. Nah, amanat tadi Ibu sudah memberikan contohnya ya, dan Ibu juga sudah menjelaskan panjang lebar, tapi Ibu akan menjelaskan lagi. Oke. Untuk amanat itu sendiri bagaimana? Merupakan ajaran ya atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Jadi pengarang ingin menyampaikan sesuatu itu melalui amanat ya, dinamakan amanat ya dalam suatu cerpen. Oke. Amanat dalam suatu cerpen itu umumnya biasanya bersifat bagaimana? Tersirat ya, disembunyikan oleh pengarangnya di balik peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita ya. Seperti tadi kan tidak langsung ya, ada semisal pengarang menceritakan seperti ini, amanatnya dalam teks cerita ini bla 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 bla, tidak ada seperti itu ya. Jadi langsung saja berjalan dengan ceritanya. Jadi kita menentukan sendiri apa yang ada dalam amanat yang ada dalam cerita tersebut. Oke. Nah, maksud amanat ini bagaimana sih? Oke, jadi kehadiran amanat ini ya pada umumnya itu tidak bisa lepas dari tema cerita ya. Misalnya bagaimana? Nah, apabila tema cerita itu tentang perjuangan kemerdekaan adik-adik, sudah pasti nanti amanatnya itu pun tidak akan jauh dari perjuangan kemerdekaan. Oke, jadi semisal tentang cinta, tidak boleh putus asa. Nah, nanti itu amanatnya itu tidak akan jauh dari tema itu. Jadi tema dan amanat pasti saling berkaitan ya. Jadi sangat mudah untuk mencarinya. Oke.
Selanjutnya ada penokohan. Nah, penokohan ini merupakan cara pengarang adik-adik. Nah, cara pengarang untuk bagaimana? Untuk menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, untuk penokohan ini sendiri ada beberapa bagian adik-adik. Yang pertama ya, bisa melalui teknik analitik langsung ya. Terus ada menggambarkan fisik dari perilaku tokoh, ada menggambarkan lingkungan kehidupan tokoh, bagaimana kehidupannya, seperti itu ya. Terus yang kedua tadi kan tentang fisik tokohnya seperti apa, menjelaskan tentang semisal bawang putih memiliki kulit yang putih, rambut yang panjang, mata yang besar. Terus untuk lingkungannya kehidupan yang perkampungan yang kumuh, semisal seperti itu ya. Terus juga ada tata kebahasaan tokoh seperti bagaimana, terus pengungkapan jalan pikiran tokoh seperti apa, dan penggambaran oleh tokoh lain seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada alur adik-adik. Nah, untuk alur ini bagaimana? Jadi untuk alurnya nanti adalah pola pengembangan cerita ya, yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Nah, maksudnya apa, Bu? Nah, jadi untuk pola pengembangan cerita suatu cerpen itu beragam adik-adik. Nah, pola-pola pengembangannya cerita itu harus menarik ya, harus mudah dipahami dan logis. Nah, hal-hal ini ya yang kita sukai ya. Jadi jalan cerita suatu cerpen itu kadang-kadang berbelit-belit ya. Tadi tidak menutup kemungkinan jalannya berbelit-belit ya, dan penuh kejutan namun ya. Jadi juga kadang juga sederhana seperti itu ya. Oke, Selanjutnya ada latar. Nah, latar atau setting ya, meliputi tempat ya, biasanya ada tempat, ada waktu, terus budaya yang digunakan dalam satu cerita, seperti itu ya. Oke, latar dalam satu cerita itu bisa bersifat faktual ya, atau fakta ya, bisa juga berupa imajinatif ya, kebanyakan tapi memang imajinatif ya, tapi biasanya fakta dan dilebih-lebihkan sedikit seperti itu ya. Oke. Nah, latar ini nanti dia akan berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita adik-adik. Nah, maksudnya apa? Nah, jadi apabila pembaca sudah menerima latar itu sebagai suatu yang benar adanya, maka cenderung kita pun akan lebih siap ya dalam menerima menerima pelaku ataupun kejadian-kejadian yang berada dalam latar itu. Oke, sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya adik-adik, ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa nih apa nih, Bu? Gaya bahasa sangat banyak ya. Nah, dalam cerita atau cerpen, penggunaan bahasa itu berfungsi untuk menciptakan suatu nada ya, atau suasana persuasif. Cerita merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh adik-adik. Nah, kemampuan sang penulis nanti atau pengarang itu mempergunakan bahasa secara cermat ya. Untuk apa? Untuk dapat menjelmakan suatu suasana yang berterus terang atau satiris ya, atau simpatik atau menjengkelkan, oke, atau emosional ya. Nah, dari bahasa ini sendiri nanti akan menimbulkan suasana yang tepat ya untuk adegan yang seram atau adegan romantis nanti, atau mungkin peperangan, keputusan ataupun harapan. Jadi setiap kalian membaca cerpen kan pasti kalian seakan-akan masuk ya ke dalam ceritanya ya. Nah, itulah permainan dari bahasa. Oke. Sampai sini paham ya adik-adik ya. Jadi ada 6 ya, ada 6 dari unsur-unsur pembangun cerita pendek. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang pertama ada exposition atau orientation ya, Nah, atau biasanya kita sebut pengenalan situasi cerita adik-adik. Nah, dalam bagian ini pengarang itu akan memperkenalkan para tokoh. Nah, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Bagaimana cara
pengarang ya, memperkenalkan tokoh, menceritakan terus bagaimana hubungan antar tokoh seperti itu ya. Itu biasanya ada di awal ya. Oke, selanjutnya ada complication. Nah, biasanya apa complication itu? Pengungkapan peristiwa. Oke, apa sih Bu pengungkapan peristiwa itu? Nah, dalam bagian ini ya disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah adik-adik. Nah, ada berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran bagi para tokohnya. Nah, oke, Selanjutnya ada rising action ya. Oke, atau biasa disebut menuju pada adanya konflik ya. Oke. Jadi pada bagian ini ya itu akan terjadi peningkatan perhatian adik-adik. Nah, perhatian bagaimana? Ada kegembiraan atau kehebohan ataupun keterlibatan berbagai situasi ya yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Jadi mulai akan berjalan kepada puncaknya ya, masih mula-mula akan tingginya suatu masalah seperti itu. Nah, selanjutnya ada turning point ya. Selanjutnya ada turning point. Nah, atau puncak konflik. Nah, pada bagian ini ya disebut pula sebagai klimaksnya adik-adik. Nah, inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Nah, pada bagian ini akan ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Semisalnya bagaimana nanti dia berhasil atau gagal seperti itu ya. Entah dia berhasil atau gagal. Itu merupakan dari puncak konflik. Oke, selanjutnya ada penyelesaian ya atau ending atau penyelesaian. Nah, pada akhir cerita ini adik-adik, pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami pada tokohnya ya. Jadi pada endingnya nanti akan diceritakan si A hidupnya bagaimana, si B hidupnya bagaimana, dan si C bagaimana hidupnya seperti itu ya. Oke. Sampai sini paham ya? Oke, Ibu langsung saja melanjutkan pada ciri-ciri kebahasaan teks cerpen. Nah, sangat banyak ya bagian-bagian pada cerpen ini sendiri. Oke. Yang pertama adik-adik, itu ada kalimat bermakna lampau. Nah, kalimat bermakna lampau ya. Seperti apa sih contohnya, Bu? Oke. Jadi kalimat yang bermakna lampau itu, semisal kita menemukan kata seperti ini. Ketika itu, ketika malam itu, ada seperti itu ya. Terus beberapa tahun yang lalu, gitu ya. Seperti itu ya, beberapa tahun yang lalu, seperti itu. Jadi itu merupakan kata-kata atau kalimat dari yang bermakna lampau. Nah, kita kan biasanya di awal cerita kan pasti ada kata-kata lampau ya. Biasanya di cerpen tuh pasti paling awal biasanya dia menampilkan kata-kata lampau. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada kalimat urutan waktu. Nah, kalimat urutan waktu menyatakan urutan waktu ya, yakni konjungsi kronologis. Nah, contohnya bagaimana? Sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Nah, sangat mudah ya untuk ciri-ciri kebahasaannya tidak jauh ya dengan ciri-ciri kebahasaan teks yang lain ya. Oke, selanjutnya. Oke, ada kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa. Kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa adik-adik. Nah, apa itu? Oke, kata kerja. Ada kata kerja menyuruh ya, membersihkan, menawari, melompat, menghindar, seperti itu ya. Jadi kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa. Oke, selanjutnya ada kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung adik-adik. Nah, kalimat tak langsung biasanya seperti apa? Mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Sering kan kita
mendengar ya seperti itu ya. Misal ini, menurut para ahli. Nah, para ahli A menyatakan bahwa, nah seperti itu merupakan kalimat-kalimat tidak langsung, sangat mudah ya untuk menemukannya. Oke. Selanjutnya ada banyak menggunakan kata kerja pikiran ya, atau kata kerja yang dirasakan oleh tokoh. Contohnya bagaimana? Ada kata merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, seperti itu ya. Semisal saya merasakan kedinginan dan seterusnya. Semisal ada kutipan-kutipan seperti itu ya, itu merupakan kata kerja dari yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Selanjutnya ada menggunakan dialog adik-adik. Nah, kalian pasti sudah tidak asing ya dengan banyak kata dialog ini ya. Bagaimana contohnya? Biasanya ditandai oleh tanda titik dua ya. Tanda titik dua percakapan dan diawali dan diakhiri dengan tanda titik dua, kutip dua di atas ya. Oke, ini sangat mudah sekali ya. Ibu lanjutkan lagi, yang terakhir itu menggunakan kata-kata sifat adik-adik atau descriptive language ya. Jadi untuk yang bagaimana? Untuk kata-kata sifat ini akan menggambarkan tokoh ya, tempat ataupun suasana. Semisal tokohnya, kata-kata sifat tokohnya cantik, terus putih, seperti itu ya. Terus semisal tempat atau suasana itu tempatnya indah atau asri, seperti itu ya. Oke. Sampai sini paham? Baik, selanjutnya adalah evaluasi adik-adik. Nah, untuk evaluasi ini Ibu akan memberikan. Nah, kalian baca cerita pendek Robohnya Surau Kami adik-adik. Nah, dan tentukan unsur intrinsiknya. Oke, unsur intrinsiknya ya. Ada 6 ya unsur intrinsiknya ya. Oke. Jadi nanti kalian tulis ya di buku, kalian tulis, setelah itu kalian foto dan kalian bisa kirimkan di grup. Oke, jika ada pertanyaan, kalian bisa PC Ibu. Oke, sebelumnya Ibu minta maaf ya jika selama pembuatan video ada suara-suara yang mengganggu dan gangguan-gangguan yang lainnya. Ibu mohon maaf. Kalau memang ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan kembali. Baik adik-adik. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Tadi kita mengawalinya dengan berdoa, Ibu akan menutupnya juga dengan berdoa. Persiapkan diri kalian. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik adik-adik, itu saja ya pemaparan pada hari ini. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa.